Jumpa lagi dengan saya Ritza di Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Nah, Ngopi Santai kali ini masih seperti biasa ya, masih featuring dengan Pojok Statistik Setia Bayu Angga yang menyelenggarakan edukasi statistik dalam bentuk podcast atau bincang-bincang dengan narasumbernya masih dari BPS Kota Probolinggo. Nah, yang spesial kali ini narasumbernya itu langsung dari Kepala BPS Kota Probolinggo, Ibu Mona Sri Wahyuni. Iya, Kelasnya dong. Nah, karena narasumbernya ini spesial, semoga nanti viewersnya semakin nambah ya Bu ya. Ya, amin amin. Mudah-mudahan banyak mahasiswa yang ngikutin dari saya. Iya, amin amin. Gitu. Nah, kali ini pagi ini nih Bu, kita temanya tentang inflasi. Wah, keren inflasi. Ya. Jadi temanya memahami inflasi. Kenapa sih inflasi itu kok penting untuk gitu dipahami? Iya, gitu. Karena langsung dari Bu Mona. Nah, harapannya nanti Bu Mona kasih tips juga ya Bu ya gitu. buat sebagai seorang ibu gitu ya. Atau sebagai mahasiswa gimana? Jadi apa ibu-ibu di rumah itu menyikapi inflasi seperti apa? Mahasiswa seperti apa menyikapinya gitu. Karena kalau BPS ini setiap 1 bulan sekali di awal bulan ya Bu ya, kita selalu rilis angka inflasi dan selalu YouTube-nya itu ada Bu Mona. Nah, Bu Mona yang menyampaikan inflasi itu. Nah, untuk memulai nih Bu, siapa tahu Bu Mona mau memberikan gambaran seperti apa sih Bu? Gambaran umumnya inflasi gitu ya. Ya, makasih Mbak Riza. Selamat pagi semuanya. Semangat ya bagi mahasiswa, teman-teman kami dimanapun berada, mahasiswa Indonesia yang luar biasa. Terima kasih saya dihadirkan di podcast pagi hari ini ya, masih semangat. Temanya menarik ya teman-teman sekalian terkait dengan inflasi. Inflasi itu tidak hanya di kalangan pemerintah yang sekarang sedang semangat-semangatnya gitu ya, bagaimana mengendalikan angka inflasi gitu. Tapi saya mungkin sebagai mewakili ibu-ibu yang ada di seluruh penjuru Indonesia, tentu juga inflasi menjadi hal penting dari kehidupan kita bersama. Demikian juga dengan mahasiswa yang lain. Jadi kalau inflasi itu kalau secara awam kita menyampaikan bahwa adalah perubahan harga, kenaikan harga dari berbagai macam komoditas, baik barang dan jasa yang kita hitung setiap dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau Mbak Riza sampaikan tadi, setiap bulan kami memang hadir gitu ya, kita hadir saat rilis setiap awal bulan. Nah, itu menyampaikan perubahan harga yang terjadi dari bulan sebelumnya. Jadi 1 bulan itu kita pantau harganya. Kalau inflasi itu kan kenaikan harga ya. Jadi kalau ada kenaikan harga di bulan sebelumnya, kita rilis pada bulan kenaikan harga utamanya. Jadi kalau kenaikan harga, kalau ibu-ibu tuh sangat sudah resah sekali ya. Harga cabai naik, harga tomat naik, apalagi harga beras gitu ya, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita di sehari-hari gitu Mbak Riza secara gitu umumnya. Ya. Jadi bisa jadi kayak bulan lalu loh tomat loh aku sekilo itu masih kebeli, bulan ini kok sekarang dengan harga yang sama dapatnya sudah sedikit gitu ya. Kemarin 5.000 dapat sekilo, sekarang 5.000 nggak sampai 1 kilo. Gitu, nah itu secara umumnya seperti itu Mbak Riza. Gitu. Tapi banyak komoditas yang kita pantau, jadi menyebabkan perubahan harga secara umum yang terjadi di nggak cuma makanan ya Bu ya? Tidak, barang dan jasa gitu ya. Gitu ya Bu. Itu kenaikan harga itu kenapa sih Bu kok bisa terjadi, atau inflasi itu kenapa kok bisa kita jadi naik gitu harganya? Jadi kalau ibu-ibu tuh taunya kan harga naik gitu kan, ya sudah panik gitu kan mau bisa beli apa. Tapi secara detailnya gitu ya, terjadi kenaikan harga itu karena apa? Permintaan di pasaran itu banyak ya, tinggi gitu kan. Tapi produknya tidak memenuhi atau tidak sama dengan permintaan yang ada di masyarakat kita. Kemudian bisa juga dipengaruhi dengan produktivitas atau produksi barang-barang yang ada di pasaran itu menurun karena biaya produksinya naik sehingga produksinya turun, tapi permintaannya tetap tinggi, barangnya nggak ada, sehingga harga-harga yang ada di pasar, karena kita memantaunya di pasar ya Mbak Riza ya, itu sedikit tidak memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Iya. Jadi karena permintaannya banyak, tapi barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada, seperti itu. Jadinya inflasi gitu. Jadinya tinggi harganya. Dalam keseharian itu pengaruhnya seperti apa sih Bu, selain tadi mengeluh karena harga ya Bu ya? Itu
itu sudah panik duluan gitu panik kan ya. duluan, terus ini mau bikin sambal nggak bisa jadinya gitu ya Bu Iya. ya. Itu pengaruhnya itu seberapa besar sih Bu untuk inflasi di kehidupan Gitu, kita? ya. Tentu pengaruhnya sangat banyak ya di kehidupan kita, baik secara masyarakat awam gitu ya, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, ataupun di kehidupan lainnya tentu mempengaruhi. Yang pertama apa? Yang tadi Mbak Risa sampaikan, dengan uang 5.000 yang tadinya kita mendapatkan produk yang cukup banyak, tapi sekarang karena harganya tinggi, komoditas atau produk itu menjadi lebih sedikit yang kita terima, sehingga terjadi pengurangan gitu ya kalau inflasi. Terus kemudian ini berpengaruh sekali dengan masyarakat yang mungkin ya yang mempunyai penghasilan tetap. Jadi dengan penghasilan tetap, harganya tinggi gitu di pasaran, sehingga kebutuhan itu mungkin banyak yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi itu menjadi keresahan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi itu tentu ada hal-hal lain ya di balik terjadinya inflasi di suatu daerah atau di Probolinggo lah kita sampaikan saat ini. Kemudian daya beli tentunya juga dipengaruhi oleh ada inflasi ataupun penurunan harga, sama-sama mempengaruhi daya beli masyarakat kita. Yaitu tadi utamanya bagi masyarakat yang punya penghasilan tetap. Jadi penghasilannya tuh segitu-gitu aja, tapi harganya melambung, naik terus. Gajinya nggak ikut naik. Gajinya belum naik. Tapi Mbak Risa perlu mungkin di hal lain gitu ya, kita bicara inflasi di swasta gitu ya, itu inflasi itu juga dijadikan dasar untuk kenaikan upah gitu. Jadi kalau kita pun dalam menghitungan upah minimum. Iya, kabupaten kota itu juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang ada di kabupaten kota itu. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi tapi nggak mungkin turun ya Bu ya? Apanya? Gajinya. Oh, gajinya. Sepertinya kalau dari historinya sih nggak ada ya turun ya. Jadi tenang ya Bu. Itu kabar baiknya dari inflasi itu ya Bu ya? Iya, itu salah satu jadi pijakan dari pihak swasta ya, biasanya tuh dari perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan industri gitu ya, atau lainnya, itu inflasi menjadi dasar dalam membuat skema dalam upah mereka. Gitu ya. Oh ya, itu jadi pengetahuan baru nih mungkin buat mahasiswa. Iya, mahasiswa. Nanti kalau misalnya udah di dunia kerja, terus gajinya kenapa sih nggak naik? Ternyata salah satu loh ya. salah satu. Bukan faktor utama ya. Jadi ada pengetahuan tambahan lah ya buat mahasiswa gitu. Kalau tadi kan sudah disinggung ya Bu ya di awal tadi, kalau BPS itu rilis inflasi tiap awal bulan. Nah, itu cara mendapatkan angkanya itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa diceritakan buat teman-teman mahasiswa. Baik. Jadi gini Mbak Riza. Jadi BPS itu memang dipercaya oleh pemerintah dalam mengeluarkan angka inflasi setiap bulannya gitu ya. Ada mekanisme yang harus kita ikutin dalam penghitungan tersebut. Jadi ada proses bisnisnya dulu nih untuk menghasilkan inflasi setiap bulan, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengolahan, analisis, dan diseminasi, itu kita lalui semua. Jadi teman-teman kami yang ada di BPS Kota Probolinggo ini juga melakukan proses penghitungan inflasi dimulai dari pendataan di lapangan. Jadi setiap bulan itu teman-teman saya ada mitra, ada organik gitu ya. Setiap minggu itu ke pasar, Mbak. Setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan gitu ya. Kita memantau komoditas-komoditas yang menjadi komoditas dalam penghitungan inflasi di Kota Probolinggo. Jadi sesuai dengan kurun waktunya, sesuai dengan komoditas-komoditas yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi ada mingguan kami ke pasar ya, teman-teman kami ke pasar, ke perusahaan juga, toko-toko eceran lainnya, ya pedagangan gitu ya, kita pantau setiap minggu, setiap dua minggu ataupun setiap bulannya. Seperti itu secara garis besarnya Mbak Risa. Jadi dari data yang sudah terkumpul itu kemudian diolah gitu. Datanya setelah datang ke pasar, kemudian diolah oleh teman-teman kami di kantor, kemudian kita lakukan verifikasi juga terhadap kebenaran datanya seperti itu, kemudian dilakukan kemudian analisis dan kemudian diseminasinya. Tahapan itu yang kita lakukan.
Jadi direkap untuk 1 bulan sekarang, itu akan dirilis di bulan depan. Di bulan depan, gitu di ya, Bu, awal di hari kerja pertama ya. hari kerja pertama. Hari Jadi kalau misalnya tanggal 1-nya tanggal merah, tanggal 2 besoknya iya, seperti itu. Nggak mungkin tanggal merah Nggak mungkin, kita. ya, kita soalnya tanggalnya bukan merah ya, rilisnya ya. Iya, Bu. Nah, kalau pendataan di pasar itu pasti ini ya, Bu, ya, dirahasiakan juga ya, Bu, ya, siapa sampelnya, Iya, terus seperti pastinya. apa itu kita nggak bisa untuk menutup intervensi dari luar ya, Bu, ya. Betul. Jadi memang kita memantaunya itu memang sesuai apa yang ada di pasar ya, Bu, ya. Betul. Jadi karena kita ini BPS ini kan instansi vertikal, kemudian kita juga menjaga independensi kita terkait instansi yang penyedia data-data yang dipakai oleh pemerintah sebagai acuan dalam kebijakan. Tentunya berbagai hal perlu kita pahami, yang kita ikutin, termasuk salah satu adalah merahasiakan responden. Kemudian kita tidak bisa menyampaikan ke publik bahwa responden kita si A si B itu kita tidak bisa, karena menjaga independensi kita itu tadi. Menjaga independensi. Oke. Kalau di Kota Probolinggo ini, Bu, kira-kira bisa di-spill nggak, Bu? Perkembangan perkembangan inflasinya di Kota Probolinggo beberapa bulan terakhir itu seperti apa sih, Bu? Ya, di Kota Probolinggo mirip ya dengan nasional maupun Jawa Timur gitu. Kalau nasional itu kan sampai 5 bulan terakhir itu kan deflasi ya teman-teman semua. Tapi di Kota Probolinggo 5 bulan itu hanya 1 kali kita mengalami inflasi ya. Selainnya adalah deflasi. Ini yang menjadi kecemasan kita bersama. Kalau selalu deflasi tentu menurunkan daya beli dan sebagainya begitu ya. Tapi kita harus menyikapi dengan positif bagaimana kondisi di Kota Probolinggo ya. Terakhir ya dirilis kita di 1 Oktober yang lalu, memang kita mengalami deflasi ya teman-teman semua. Namun faktor deflasi yang dialami oleh Kota Probolinggo tentunya salah satu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait dengan penurunan harga BBM ya, penyesuaian harga BBM itu tidak bisa kita hindari gitu ya, sehingga itu yang menyebabkan sumbangan deflasinya tinggi pada Kota Probolinggo di bulan yang lalu. Nah, ke depan kita juga antisipasi apakah terjadi deflasi atau inflasi ya teman-teman saya, kita harus sikapi dengan baik. Tentunya ini juga harus kerjasama ya Mbak Riza, tidak bisa hanya Kota BPS saja yang peduli dengan inflasi, kita semua masyarakat dan juga tentu pemerintah di dalam mengendalikan harga yang ada di Kota Probolinggo, sehingga nanti ke depan inflasi Kota Probolinggo tetap bisa terkendali, harga-harga di pasaran ya, masyarakat juga tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya, utamanya kebutuhan pokok gitu ya, terkait dengan harga-harga yang mungkin ada beberapa yang melonjak tinggi di bulan ini. Tadi menarik disampaikan oleh Bu Mona, itu ada kata-kata deflasi ya, Bu. Iya. Nah, berarti kalau inflasi lawannya deflasi ya, Bu? Deflasi, Nah, naik lawannya turun. Deflasi berarti turun. Turun ya, iya. Kalau deflasi itu kan penurunan harga ya Mbak Riza ya. Jadi sebagian besar barang-barang atau komoditas barang dan jasa itu mengalami penurunan harga dibanding bulan yang sebelumnya. Gitu. Nah, kalau di rilisnya BPS itu kan ada Y on Y gitu ya, Bu. Ya, ada M to M. Nah, itu seperti apa sih, Bu? Oh iya, kalau kita rilis M to man gitu ya, inflasi man-to-man. Jadi inflasi perubahan harga. Jadi perubahan harga itu kita sebut sebagai indeks ya Mbak, perubahan indeks harga konsumen gitu ya. Itu yang perubahan itu yang menyebabkan dia apakah inflasi ataupun deflasi. Kalau deflasi berarti indeks harganya di bulan ini dibanding bulan yang lalu itu lebih rendah. Itu deflasi. Sementara kebalikannya inflasi jika indeks harga konsumennya lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi begitu teman-teman, Iya, ada inflasi, ada deflasi. Deflasi. Ya, nah, man-to-man itu dibandingkan bulan sebelumnya ya. Tapi tadi Mbak Risa sampaikan Y on Y gitu ya, secara tahunan gitu ya. Jadi itu artinya adalah indeks harga konsumen di bulan ini dibandingkan tahun ini ya, bulan ini pada tahun yang sama dibanding dengan indeks harga konsumen bulan yang sama tetapi tahunnya yang sebelumnya. Tahun sebelumnya. Itu namanya Y on Y. Y on Y itu
Kalau di PowerPoint-nya Y on Y. Iya, Y on Y kalau year on year gitu. Teman-teman kalau bisa lihat lagi YouTube-nya Iya, gitu ya, siapa Mbak tahu Risa mau bisa. menengok lagi YouTube-nya Betul. yang gitu. kemarin. Jangan lupa kalau rilis gabung ya teman-teman mahasiswa. Bener. Iya, Nah, biar lebih tahu. mahasiswa itu lebih harusnya lebih peka gitu, lebih bisa mencermati, bisa mungkin tidak hanya untuk kebutuhan pembelajaran di kampus gitu ya Mbak Risa, tapi bisa menjadi tambahan ilmu di kehidupannya sehari-hari. Iya, seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang teknisnya ya Bu ya, seperti apa, terus definisinya seperti apa. Nah, dari Bu Mona ada nggak sih Bu tipsnya menghadapi inflasi? Mungkin tadi kalau misalnya deflasi, kita tuh sebagai konsumen ya Bu ya, itu harus seperti apa? Kalau inflasi harus seperti apa juga gitu. Mungkin dari sisi ibu rumah tangga boleh, dari sisi pegawai boleh, mungkin dari sisi mahasiswa juga boleh, karena kan pernah jadi mahasiswa ya Bu ya kita. Iya, makasih Mbak Risa. Memang harus punya cara atau punya tips gitu ya kalau Mbak Risa sampaikan bagaimana sih kita menghadapi inflasi ke depan gitu. Kalau sebagai ibu rumah tangga tentu saya juga harus punya cara cerdas bagaimana saya membelanjakan uang saya kan gitu ya. Sama dengan mahasiswa sekarang itu senang sekali belanja gitu ya, senang sekali belanja. Kita harus cerdas bagaimana kita membelanjakan uang kita dengan baik. Mungkin kalau saya sih harus skala prioritas ya Mbak Riza, bagaimana yang kebutuhannya utama yang kita belikan dulu untuk membelanjakan uang kita yang ada, karena itu tadi pendapatan hanya segitu-segitu saja ya, kita harus cerdas ya mana yang kita dulukan untuk membelanjakan kebutuhan saya dan keluarga. Demikian juga dengan mahasiswa, mana yang butuh bukan yang ingin ya. Kalau butuh dan ingin itu beda tipis ya teman-teman sekalian. Kalau kita ingin ya pengen aja belanja semua, tetapi ingat ke depan kita masih mengalami hal-hal yang di luar prediksi mungkin ya terkait dengan inflasi. Inflasi atau deflasi itu hal yang tidak bisa diprediksi dengan mudah seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar, mungkin saat ini masih muda bisa berinvestasi, bisa mungkin ya investasi dana uang yang diberikan orang tua dengan hal-hal yang lebih produktif nantinya untuk mengatasi inflasi saat ini. Mungkin gitu Mbak Risa ya. Iya ya Bu ya. Jadi kalau nambah investasi mungkin ya. Boleh nih biar nambah tabungan ya Bu ya. Jadi nanti waktu lulus kuliah siapa tahu udah punya investasi sendiri, tinggal kita kembangkan lagi ya Bu. Betul. Jadi inflasi ini bisa mencarilah bagaimana berinvestasi yang baik, menghindari inflasi yang terjadi mungkin nanti ke depan berapa persen kita belum tahu ya, karena mekanisme pasar itu tidak bisa ditentukan saat ini gitu ya Mbak Lisa. Kurang-kurangi check out di all shop. Bisa jadi seperti itu ya. Ya Bu Mona, terima kasih, ini sudah nggak kerasa kita udah 15 menitan ya. Iya udah 15 menit. Karena saking ininya ya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen lebih kenal dengan inflasi, bisa kunjungi pojok statistik Setia Bayu Angga, tempatnya di kampusnya Setia Bayu Angga ya teman-teman. Itu ada kayak pojok statistik ya, depan kecil itu ada pojok statistiknya ya Bu. Iya, bisa berkunjung ke sana ya teman-teman semua. Iya, Bu Mona juga udah pernah ke sana. Masa yang lain belum pernah? Monggo silakan. Atau juga bisa lihat-lihat lagi ini kita ya, media sosial kita, website kita, probolinggokota.bps.go.id. Bu Mona mungkin ada closing statement mungkin untuk menyemangati teman-teman mahasiswa untuk lebih semangat lagi mengenal statistik. Baik teman-teman mahasiswa semua yang saya sayangi ya, dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar dalam hal apapun, utamanya dalam statistik, karena sekarang statistik apapun bidang kalian, statistik tentu menjadi acuan dimanapun kalian bekerja nantinya. Jadi tanpa statistik kita mungkin perencanaannya akan tidak baik. Jadi ayo mencintai statistik atau data-data statistik yang dihasilkan oleh BPS ataupun dari instansi lainnya. Yang jelas adalah statistik itu adalah seksi ya Mbak Riza. Karena dengan statistik kita bisa berkembang, kita bisa belajar lebih banyak lagi dalam apapun halnya itu. Gitu ya, semangat terus teman-teman mahasiswa. Terima kasih Bu Mona atas waktunya sudah mau berkunjung ke podcast Ngopi Santai.
Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah nonton. Semoga podcast kali ini lebih mengedukasi, lebih mencerdaskan, dan jangan lupa kunjungi pojok statistik Bayu Angga. Ya, Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tunggu diminum. Iya, makasih.